Anjir. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Mukti dari kelas 11 AP2 akan menjelaskan tentang osilator, jenis-jenis osilator, dan fungsi-fungsinya. Yang pertama saya akan menjelaskan osilator terlebih dahulu. Osilator adalah sebuah rangkaian elektronik yang menghasilkan sinyal elektronik periodik yang berosilasi, seringkali berupa gelombang sinus atau gelombang persegi. Osilator mengubah arus arah dari satu daya ke sinyal arus bolak-balik. Osilator terbagi dari beberapa, contohnya itu ada osilator jembatan Wien, ada osilator kristal, osilator Hartley, osilator Colpitts, dan osilator Armstrong. Yang pertama itu osilator jembatan Wien. Itu adalah osilator elektronik dan menghasilkan gelombang sinus, adalah rangkaian penguat rangkaian RC 2 tahap dan memiliki kualitas tinggi frekuensi resonansi, distorsi rendah, dan juga dalam penyetelan. Yang kedua ada osilator kristal. Osilator kristal adalah rangkaian osilator yang menggunakan resonansi mekanis. Kristal bergetar dari bahan piezoelektrik untuk membuat sinyal listrik dengan frekuensi yang tepat. Yang ketiga, osilator Hartley adalah rangkaian osilator elektronik di mana frekuensi osilasi ditentukan oleh rangkaian yang disetel yang terdiri dari kapasitor dan induktor, yaitu osilator LC. Yang keempat, kapasitor Colpitts adalah salah satu topologi osilator yang efektif digunakan untuk pembangkit gelombang sinus pada rentang frekuensi antara 10 kHz hingga 10 MHz. Yang terakhir ada osilator Armstrong. Osilator ini juga dikenal sebagai osilator Meissner. Sebenarnya merupakan osilator umpan balik LC yang menggunakan kapasitor dan induktor dalam jaringan umpan baliknya. Nah, bagaimana cara kerja dari masing-masing osilator? Pertama, osilator jembatan Wien, yaitu cara kerjanya adalah dimulai dengan adanya noise atau desah saat pertama kali power dinyalakan. Noise atau desah ini kemudian dimasukkan kembali ke input penguat dengan melalui filter tertentu, kemudian menjadi nilai frekuensi sebuah osilator. Yang kedua, osilator kristal, cara kerjanya adalah berdasarkan prinsip efek piezoelektrik terbalik, dan listrik yang diterapkan akan menghasilkan deformasi mekanis pada beberapa material. Dengan demikian, ia menggunakan resonansi mekanis kristal bergetar yang dibuat dengan bahan piezoelektrik untuk menghasilkan sinyal listrik dari frekuensi tertentu. Yang ketiga yaitu isolator Hartley. Cara kerjanya adalah menggunakan dua kumparan atau koil induktif secara seri dengan kapasitor paralel untuk membentuk rangkaian tangki resonansinya yang menghasilkan osilasi sinusoidal. Yang kelima, kapasitor Colpitts. Ada empat tahap dari kapasitor Colpitts, yaitu yang pertama, ketika power supply nyalakan, kapasitor C1 dan C2 akan mengisi. Yang kedua, ketika C1 dan C2 penuh, mereka akan melepaskan muatan melalui induktor L1. Ketika kapasitor kosong, energi elektrostatis yang tersimpan di kapasitor dipindahkan ke induktor sebagai flux magnet. Yang terakhir, induktor mulai melepas muatan dan kapasitor mengisi kembali. Pengisian energi kapasitor induktor bolak-balik inilah yang menjadi dasar dari tegangan osilasi. Osilator terakhir yaitu osilator Armstrong. Cara kerjanya adalah untuk menghasilkan output gelombang sinusoidal dengan amplitude konstan dan frekuensi yang cukup konstan dalam rentang RF yang diberikan. Ini umumnya digunakan sebagai osilator lokal pada penerima. Dapat digunakan sebagai sumber dalam generator sinyal dan sebagai osilator frekuensi radio dalam rentang frekuensi menengah dan tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.